Kota Batam sebagai salah satu kota investasi utama, tidak hanya di Indonesia, bahkan di skala regional, terus berbenah membentuk kota yang lebih tertata rapi. Pembangunan infrastruktur secara masif terus digesa guna menunjang daya saing wilayah sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa, serta alih kapal. Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan wajah Kota Batam telah sangat berubah, menjadi lebih maju sesuai dengan visinya sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Saat ini terdapat 4 orang pejabat tinggi Pratama Kota Batam yang diikutsertakan dalam PKN tingkat 2 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Angkatan 14 tahun 2024 bersama 60 pejabat kabupaten dan kota lain di Indonesia. Asril Apriansah STMT, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, adalah salah satu pejabat yang ditugaskan mengikuti PKN tingkat 2 di BKPSDM Jawa Timur saat ini. Sejak Mei 2024, Asril Apriansah telah mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran, mulai dari pembelajaran klasikal, pembelajaran mandiri, e-learning, pembangunan komitmen bersama, visitasi kepemimpinan nasional ke Jawa Barat, hingga nantinya mengaktualisasi kepemimpinan strategis. Tema yang diusung pada PKN 2 Angkatan 14 tahun 2024 kali ini adalah transformasi tata kelola pemerintahan untuk percepatan penurunan kemiskinan. Karena itu sebagai project leader, Asril Apriansah menurunkan tema besar tersebut ke dalam tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang berkaitan erat dengan kemiskinan, yaitu pada sektor sanitasi dengan judul Kolaborasi Program Keterpaduan Sanitasi Mendukung Penanganan Kumuh, Pengurangan Kemiskinan, dan Stunting atau disingkat Kolaborasi Prestasi Dukunganmu Penting di wilayah hinterland Kota Batam. Di bawah bimbingan mentor Dr. Andes Yusfa Hendri MSI dan Coach Dr. Joni Haryanto, Asril Apriansah melihat bahwa sebagai wilayah yang memiliki karakter kepulauan, Kota Batam yang terdiri dari 454 pulau besar dan kecil, saat ini pembangunan infrastruktur, khususnya sanitasi, belum terdistribusi secara merata. Masih terdapat gap yang jauh antara wilayah mainland dengan wilayah hinterland. Sebagai gambaran nyata, dapat dilihat dari data BPS tahun 2023 yang mencatat bahwa akses sanitasi layak Kota Batam telah mencapai 96,43%, melebihi pencapaian nasional 82,36% dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 91,10%. Keberadaan instalasi pengelolaan lumpur tinja Batam Center dengan kapasitas 33 liter per detik yang didukung dengan 30 armada penguras tinja telah memberikan predikat akses sanitasi Kota Batam tidak hanya layak, namun juga aman. Keberadaan infrastruktur sanitasi ini diperkuat dengan sedang dibangunnya instalasi pengelolaan air limbah di Kecamatan Bengkong dengan kapasitas 230 liter per detik yang akan melayani 11.000 sambungan rumah dengan sistem perpipaan yang akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Keberadaan infrastruktur sanitasi wilayah mainland ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di wilayah hinterland Kota Batam, di mana akses sanitasi layak baru mencapai 21,52%. Keberadaan infrastruktur sanitasi di wilayah mainland ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di wilayah hinterland Kota Batam, di mana akses sanitasi layak baru mencapai 21,52%. Karena itu, permasalahan rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di wilayah hinterland ini sangat penting diangkat menjadi permasalahan utama pada proyek perubahan, karena sangat erat hubungannya dengan terciptanya kawasan kumuh, kemiskinan, dan stunting. WHO mencatat bahwa sanitasi aman dapat mengurangi indeks penyakit sebesar 0,39%, anak tanpa sanitasi aman rentan stunting 0,87 kali, dan investasi $1 di bidang sanitasi memberi manfaat $5,5. Penyebab rendahnya pembangunan sanitasi di wilayah hinterland Kota Batam adalah karena masih dilakukan secara sektoral dan belum melibatkan peran stakeholder yang terkait dengan permasalahan kawasan kumuh,
kemiskinan, dan stunting. Karena itu, dibutuhkan inovasi yang mendorong pengarus utamaan program keterpaduan sanitasi di wilayah hinterland. Dengan proyek perubahan kolaborasi prestasi dukunganmu penting ini, akan tersusun kajian strategis, standar operasional prosedur, dan master plan perencanaan dan pelaksanaan program keterpaduan sanitasi di wilayah hinterland Kota Batam. Mendidik anak tingkatkan moral, agar menjadi anak berprestasi. Percepatan pembangunan sanitasi jangan sektoral. Mari lakukan dengan kolaborasi. Saya Azril Apriansyah STMT, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 14 tahun 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Tema besar pada PKN 2 saat ini adalah transformasi tata kelola kepemimpinan untuk percepatan penurunan kemiskinan. Untuk itu saya mengangkat proyek perubahan dengan judul Kolaborasi Program Keterpaduan Sanitasi mendukung penanganan kumuh, pengurangan kemiskinan dan stunting di wilayah hinterland Kota Batam atau disingkat dengan Kolaborasi Prestasi Dukunganmu Penting. Di dalam pelatihan kepemimpinan nasional ini, para peserta dituntut untuk bisa melaksanakan pemecahan masalah secara kolaboratif dan inovatif. Kolaborasi prestasi, dukunganmu penting.